A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semua para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah malam hari ini pun guru masih ada kesempatan memberikan suatu pemahaman tentang kehidupan di alam dunia yang nyata ini. Semua video guru selalu berangkai dan terangkai juga. Untuk video ini memperkuat pemahaman agar menjadikan pengertian bagi manusia, khususnya para pemirsa, agar kehidupan kita menjadi lebih baik sehingga mendapatkan selamat, damai, dan tentram. Untuk kali ini guru membuat video dengan judul Pohon Asmara. Ya, judulnya sangat bagus ya. Karena menerangkan tentang asmara, inilah hal sesuatu yang paling sulit di dunia. Menjerat orang yang termiskin sampai orang yang terkaya, orang yang terhina sampai orang yang termulia, pencuri sampai para nabi. Kalau toh terjerat namanya asmara, itu hal sesuatu yang sangat sulit dihukumi bagi bangsa manusia. Maka dengan memperjelas dan memberi pemahaman khususnya generasi murid dan santri, agar kalian bisa mengetahui dan bisa melihat, sehingga Anda akan mampu menghantarkan kehidupanmu, keluargamu, cucu-cucu Anda ke depan, sehingga betul-betul kita mendapatkan sesuatu kehidupan yang betul-betul jangan sampai salah. Itu inti poin dari menerangkan video yang berjudul Pohon Asmara. Para murid, para santri, pemirsa dimanapun berada, sebelum guru mengulas tentang yang dimaksud pohon asmara, melalui video ini guru juga menyapa para murid dan santri dimanapun berada. Yang di Lampung, wah, selamat malam. Yang di Sumatera, yang di Kalimantan, juga yang di Sulawesi, juga yang di Irian Jaya, juga yang di Bima, di Jawa Barat, di Jakarta, dan di Jawa Tengah, juga yang di Jawa Tengah, dan untuk di Jawa Timur semuanya. Para murid, para santri, selamat malam. Semoga bahagia semua dalam menjalankan apa yang diajarkan guru. Para murid, para santri dimanapun berada sudah disapa oleh guru. Guru bertanya kepadamu, sudahkah Anda mendapatkan kebahagiaan di dunia ini? Ini pertanyaan yang pokok ya. Dan juga para pemirsa ya, bagi yang belum mengikat dengan ilmu guru, guru pun juga bertanya pada pemirsa, pada hari ini, pada bulan hari ini dan tahun ini, sudahkah kebahagiaan Anda raih di alam dunia yang nyata ini? Kalau toh belum, lantas kapan Anda menemu atau mendapatkan kebahagiaan? Maka jawablah dengan dirimu masing-masing. Sudahkah Anda mendapat atau menerima kebahagiaan di dunia ini? Bagi para murid dan santri yang tawadhu, yang mengikuti arahan guru, kalau toh Anda sudah mendapat dan menerima kebahagiaan dalam keluarga, dalam kemuliaan, hartamu yang sampai berlebih, jaga baik-baik. Miliaran manusia, jangankan bahagia, nyaman aja itu loh belum dapat. Para murid, para santri, begitu sulitnya manusia untuk mencapai yang disebut kebahagiaan itu. Semoga dengan senantiasa guru memberikan video ini nanti mampu untuk memberi atau menambahkan nilai-nilai yang menjadikan kebahagiaan bagi para pemirsa dimanapun berada.
Para murid, para santri diajarkan dulu ya sebelum diajarkan poinnya tentang pohon asmara. Lihatlah video-video guru kemarin diajarkan, terutama satu tentang asal-usul manusia di dunia ini ada 3 golongan. Sedangkan untuk mempelajari atau menerangkan berapa agama di dunia tidak mampu menerangkan dengan detail. Semoga guru menerangkan dengan detail ini bermanfaatlah bagi para pemirsa. Satu, ada golongan dari dewa. Ada satu namanya golongan bangsa siluman. Dan yang satu bangsa keturunan dari bumi yang disebut evolusi. Nah, dari 3 itu campur, okulasi, saling tukar gen. Di situ menjadikan kodrat sebagai makhluk terutama manusia. Maka tatkala manusia itu mati atau meninggal, setelah ruhnya keluar atau nyawanya keluar dari tubuhnya, di situ tetap lorongnya pun akan menjadi 3 dan 3 lorong itu nanti sebagai penentu. Kalau toh lorongnya itu lurus atau ke atas, itulah jalur-jalur ketuhanan atau yang disebut jalurnya para dewa. Kalau toh nanti belok ke kiri, itulah disebut masuk ke bangsa siluman. Itu sudah diterangkan oleh guru, masuk sebagai manusia yang akan menjadikan isi perut bumi yang disebut sebagai tetumbal. Ada yang masuk jalur kanan, dia akan netes, notos, netes, menjadi evolusi berubah bentuk. Nah, dengan cerita itu, asal-usul peradaban manusia di dunia ini ada 3. Dan kembali pun jalannya 3. Ini hal yang unik, Anda harus perhatikan, diulas oleh guru lebih detail ya. Lihatlah kejadian manusia membuat manusia. Seperti terjadinya kita atau terjadinya putra-putri Anda. Di situ pun ada perilaku 3 perkara, mulai bentuknya. Yang nomor 1 yang terbaik, tatkala manusia itu sudah dinikahkan dengan suatu cara yang mengatasnamakan dengan Tuhan, mulailah manusia itu akan membuat produk namanya generasi atau anak. Bahasa kerennya mau berkembang biak. Ya, keren. Di situ ada yang saling mengikat tali kasih dan saling menyayangi. Yang laki-laki memang menyayangi dan mengasihi yang wanita pun sama, juga mengikat tali kasih, menyayangi dan mengasihi si pria. Dengan ada tali kasih yang sangat baik itulah menghasilkan produk pastilah minimal baik. Karena setatnya dimulai dari kasih dan sayang. Yang kedua, di antara laki-laki dan perempuan, ada yang satu mengasihi lawan jenisnya, sedangkan lawan jenisnya tidak mengasihi lawan jenisnya. Satu contoh, pihak pria dalam mau memproduk manusia, dia ditemukan lawan jenis. Yang laki-laki sangat sayang kepada istrinya, namun istrinya tidak sayang kepada suaminya, tapi dia melakukan biologis. Nah, itu nanti jadi bangsa klaster yang kedua. Yang ketiga ini ada manusia memproduk manusia atau manusia berkembang biak dengan cara yang pihak laki-laki tidak menyayangi kepada istrinya, istrinya pun melakukan itu tidak berdasarkan kasih sayang. Dia hanya sebatas kebutuhan atau kewajiban. Nah, inilah fakta bahwa manusia itu diterangkan melalui video ini oleh guru. Asalnya dari makhluk leluhur sejarah dulu dari bangsa 3 itu. Dan lorongnya 3. Dan manusia memproduk manusia itu dengan cara yang 3 itu. Lantas pertanyaannya, Anda atau kita ini dulu orang tua kita memproduk kita ini dari yang mana? Nah, kalau Anda tahu dari orang tua kita jelas tidak tahu. Apakah benar bapak dengan ibumu betul-betul menyayangi
ataukah bapakmu pada waktu itu tidak menyayangi atau dengan terpaksa? Ataukah sebaliknya ibu menyayangi bapakmu, bapakmu tidak? Nah, itulah yang menjadi atau yang membentuk karakter manusia seluruh dunia ini. Lantas bagaimana kalau diulas guru melalui video seperti ini? Kira-kira para pemirsa, Anda ini diproduk dengan cara apa? Cara yang nomor berapa? Kalau toh para pemirsa diproduk dari orang tua yang level menu ketiga, orang tua laki pria, bapak tidak suka dengan ibu, ibumu juga tidak suka. Dia hanya melakukan kewajiban. Kira-kira jadi manusia yang mempunyai perilaku kayak apa? Nah, itulah para murid, para santri. Artinya karakter manusia di dunia. Mengapa bentuknya seperti itu, kelakuannya seperti itu. Itulah setat awal. Manusia membuat manusia, manusia memproduksi manusia, manusia berkembang biak dengan setat yang beda-beda. Para murid, para santri, kalau toh sudah memahami itu, guru akan menerangkan agar kalian tidak akan bedanya. Meskipun Anda para pemirsa tidak tahu kejadian orang tua Anda mencipta Anda, orang tua memproduksi Anda dengan cara apapun. Kalau toh diterangkan dengan cara yang ketiga, pastilah manusia itu akan jadi makhluk yang buruk, pastilah perilaku yang buruk. Sama juga, yang diproduk yang baik, kemungkinan baik, tapi sangat dimungkinkan bisa jadi buruk. Nah, dari awalnya manusia diproduk oleh orang tuanya, guru menerangkan dalam kehidupan yang nyata seperti ini. Para murid, para santri, untuk menerangkan kehidupan, manusia harus mempunyai, kalau dari bahasa Jawa, harus mempunyai pralambang atau sanepan. Bahasa lazim yang beredar, manusia agar bisa mencerna pemikirannya, manusia itu harus diberi namanya filsafatnya atau filosofisnya. Yang dimaksud itu adalah gambaran untuk menerangkan perilaku manusia. Satu contoh guru melalui video ini menerangkan asmara manusia di alam dunia yang nyata, terutama tentang asmara di dalam rumah tangga. Maka guru memberi gambar, memberi simbol, memberi judul ini adalah bentuknya seperti pohon. Karena pohon itulah simbol kehidupan, rumah tangga pun juga disimbolkan seperti pohon. Orang membuat pekerjaan atau rezeki atau hoki itu pun disimbolkan seperti pohon. Maka dengan simbol pohon asmara ini semoga mampu dicerna oleh para pemirsa sehingga membawakan kehidupan yang bermanfaat di alam dunia yang nyata ini. Para murid, para santri, coba dianalisa oleh guru ya. Suatu pohon atau tanaman sama seperti kita, pohon dan tanaman itu juga makhluk. Cuma makhluk, dia kan hanya tanaman atau tumbuhan, dan kita pun juga makhluk, tapi kita makhluk adalah manusia. Sama mempunyai nilai tumbuh. Tumbuhan atau pohon dimulai dari kecil, kita manusia pun juga dimulai dari kecil. Nah, dari disitulah dimulai dari titik yang terkecil ini mulai tumbuh. Ini nanti yang diulas oleh guru, semoga ini sangat membantu. Para murid, para santri, kehidupan itu seperti pohon. Satu contoh guru memberi gambaran ya. Tatkala pohon ini mulai tumbuh bagus, sama kehidupan manusia, sama kehidupan kita, sama kehidupan Anda. Satu contoh manusia mulai dinikahkan. Ibaratkan bagaikan tanaman atau tumbuhan mulai tanam tumbuh bagus. Karena manusia itu rentang dengan kesalahan, karena manusia yang masih muda itu pun juga banyak mempunyai kesalahan. Namun tatkala kesalahan itu yang fatal, itu bagaikan batang pohon ini dilukai. Nah. Besok, lusa, dia melukai lagi, kesalahan yang fatal lagi, luka. Dengan lambat hari dan lambat laun,
secara alamiah kodrat namanya tumbuhan itu dia akan tumbuh berkembang menjadi besar. Tapi namun tatkala batang dari tanaman atau tumbuhan itu lukanya banyak, pas waktu dia masa berbuah atau menghasilkan rezeki yang banyak atau menghasilkan buah yang banyak, yang jadi pertanyaan para pemirsa, bisakah pohon yang lukanya banyak itu akan menghasilkan buah yang lebat? Nah, ini ketemu jawabannya. Para pemirsa pastinya bisa menggambarkan, pasti bisa membuat ilustrasi. Tatkala lukanya suatu kehidupan, tatkala lukanya pohon ini banyak, waktu akan menghasilkan rezeki yang besar, rezeki ini tidak bisa banyak karena luka yang fatal ini loh. Ada lagi manusia, satu contoh para pemirsa. Manusia karena dari kesalahannya atau belum mengertinya, bagaikan tanaman mulai tumbuh, tanaman ini dilukai sendiri oleh tubuhnya. Tatkala mendapatkan tuntunan dan bimbingan atau solusi, sehingga lukanya pohon ini jadi sembuh. Tatkala sembuh, menghasilkan buah-buah yang indah, buah-buah yang lebat, sehingga manusia itu mendapatkan rezeki yang sangat melimpah. Karena melimpahnya rezeki, manusia tidak bisa mengontrol akan keinginan dan akan tipuan akal pikirannya, sehingga dia melukai dirinya sendiri dengan perilaku yang tidak benar. Sama saja pohon ini Anda lukai sendiri. Bulan depan Anda melukai lagi. Tahun depan buah pastilah tidak akan sebanyak yang Anda harapkan. Apa arti dan makna kesimpulannya ini guru? Maka melalui video ini guru menyarankan kepada siapapun, dan video ini pun juga akan menjadi acuan untuk para pemirsa untuk menganalisa hidup kita masing-masing. Tatkala kehidupanmu dalam kemuliaan, janganlah kau ulangi kembali. Pelajaran cukuplah sekali, janganlah kau ulangi berkali-kali. Sedangkan manusia di alam dunia, terutama di negara Republik Indonesia, manusia melakukan keburukan berkali-kali, tatkala rezekinya sudah rusak, perekonomiannya rusak, badannya sudah rusak, dia menghibah, dia menangis berdarah-darah di hadapan Tuhan, lantas minta solusi, minta rezekinya diperbanyak. Mungkinkah Tuhan akan bisa mengabulkan permintaannya? No way. Karena manusia diberi kecerdasan, diberi kemampuan, dan ilmu Sang Maha Pencipta sudah ditabur di muka bumi. Tapi mengapa Anda tidak mau mencari ilmu-ilmu yang sangat positif itu? Itulah satu contoh para pemirsa, para murid, untuk menganalisa kehidupan kita masing-masing. Dengan harapan guru menerangkan ini, janganlah membuat kesalahan yang fatal. Nah, yang dimaksud kesalahan fatal itu apa guru? Karena ini menerangkan tentang pohon dan pohon kehidupan dan pohon asmara. Maka di situ tentang biologis diajarkan oleh guru. Banyak hal manusia tatkala dilanda perasaan atau tentang masalah hati, hukum sudah tidak berlaku, keputusan tidak berlaku, bahkan Tuhan pun tidak diindahkan. Satu contoh, berapa manusia yang diangkat dimuliakan. Kata dimuliakan bahkan ada yang disebut nabi, ada yang disebut rasul. Kalau sudah kena biologis, semua pudar. Nah, itulah fakta dunia. Sehebat apapun manusia, tatkala masuk di ranah di situ, tumbanglah manusia itu. Melalui video ini guru menerangkan luka yang fatal itu apa. Ini dianalisa. Dari hukum ilmu agama, tidaklah banyak manusia itu menerangkan tentang hal-hal seperti ini. Satu contoh, apakah ada peribahasa yang disebut pager ayu?
Bagi kita sebagai seorang yang beragama Islam atau yang beragama Nasrani atau agama apapun, adakah peribahasa yang menerangkan atau yang menggambarkan atau yang berfilsafat nabrak pagar ayu? Tidak ada. Yang ada hanya filsafat dari orang-orang Jawa. Nah, tatkala pagar ayu ini ditabrak sebagai simbol ilustrasi manusia, dalam perjalanan manusia itu numbur sesuatu yang tebal, yang kuat, pastilah sesuatu akan menjadikan permasalahan. Artinya yang nubruk pastilah akan jatuh. Nah, itulah resikonya para pemirsa. Ada yang disebut pagar ayu. Pagar ayu adalah manusia yang masih terikat dengan hukum yang dikatakan hukum nikah. Para pemirsa harus tahu, dan bagi generasi muda yang tidak mengerti pagar ayu, pahami baik-baik. Satu contoh, seorang laki-laki melakukan hubungan di luar layaknya suami istri. Sedangkan wanita yang Anda kumpuli itu masih terikat dengan hukum nikah suami yang di luar. Itulah yang disebut Anda itu nubruk pagar ayu. Tatkala bahasa itu nubruk atau numbur, pastilah jatuh. Nah, disitulah mulai ekonomi itu gelisah, ekonomi mulai tidak tertata. Karena simbolnya adalah jatuh. Nah, di situ rentang dan rawannya bagi seorang lelaki. Ada hukum namanya nubruk pagar ayu. Diterangkan tatkala itu kau lakukan bukan hak milikmu. Ada hukum tatkala kemarin yang diajarkan oleh guru namanya kalajengking. Tatkala setelah melakukan itu, bagaikan tubuhmu adalah bengkak. Berjalan mencari nafkah, berjalan mencari kebaikan, karena tubuhmu diibaratkan bengkak. Jadilah orang itu akan menjadi pemalas. Lambat hari, lambat minggu, lambat bulan, lambat tahun. Pastilah karena pergerakan Anda tidak mampu dengan cepat dan ringan. Disitulah mulai gendala ekonomi, tunggaan, cicilan, angsuran. Nah, itulah start awalnya para murid, para santri. Melalui video ini guru menyarankan memberi gambaran. Hati-hati di dalam menjalankan itu, apalagi di era sekarang semua sangat transparan. Bagi seorang wanita dilambangkan ya, kalau laki-laki diibaratkan nubruk pagar ayu. Lantas bagaimana guru kalau bagi si wanita? Apakah wanitanya itu ditubruk atau wanitanya yang nubruk? Di dalam gambaran seorang wanita melakukan hubungan biologis di luar suaminya, itu diibaratkan piring yang pecah. Nah, beda ya falsafahnya, beda filsafatnya. Satu contoh tatkala manusia itu sudah terikat suami istri, sedangkan alasan apapun si istri melakukan hubungan biologis dengan orang lain yang tidak sah. Nah, disitulah sebagai wanita digambarkan oleh kehidupan, dimaknakan piring pecah. Piring pecah itu bagaimana? Piring adalah sesuatu simbol tempat wadah untuk makan. Artinya nilainya ekonomi. Coba para pemirsa, para murid, kalau toh Anda yang sudah pernah mengalami berkali-kali, lihatlah, kalau tidak percaya analisa. Bagi yang kalian sudah melakukan itu, susahnya mencari ekonomi, padatnya pikiranmu seakan-akan buntu. Itulah pemahaman yang tidak diterangkan di agama yang lain. Bagi kita sebagai generasi orang di Jawa, kita sudah dinasihatkan para leluhur kita. Itulah maka orang-orang terdahulu memberi pemahaman. Hati-hati nak. Dunia tidak semudah yang kalian gambarkan. Para murid, para santri, dan para pemirsa. Bagaimana kalau seorang laki-laki sudah sering melakukan itu? Anda sudah bisa menggambarkan susahnya mencari ekonomi. Dan bagi si wanita,
kalau Anda sering melakukan itu, ibaratnya piringmu pecah. Nah, ini yang terjadi di negara atau di dalam kehidupan di dunia. Maka ada manusia itu menikah berkali-kali gagal. Artinya ada sesuatu yang sangat fatal. Ada perilaku yang sangat buruk, katanya tidak cocok dan tidak cocok benar. Artinya ada sesuatu miss di dalam perilakunya. Para murid, para santri, bersyukurlah Anda para pemirsa, khususnya murid dan santri guru. Guru sekali lagi melalui video ini, karena aku sangat tahu banyak tentang kehidupan, baik kehidupan yang di alam kasar, baik setelah kehidupan di alam kematian. Bahkan aku banyak dibekali dan diberi ngerti oleh sesuatu yang maha karya tentang hitungan hukum karma. Maka guru membuatlah namanya sistem atau aturan atau ajaran atau konsep. Itu adalah suatu cara guru untuk menyelamatkan bagi bangsa manusia, khususnya murid dan santri. Bagi para pemirsa, para murid, para santri, guru bukan berarti menyuruh atau mengiyakan. Guru memberi cara karena guru tahu pastilah itu akan terjadi. Tatkala itu terjadi kepada murid dan santri guru, guru tidak menginginkan karma itu akan menghampiri kepada murid dan santri, sehingga disitulah guru membuatlah namanya doa suami istri itu. Maka di kitab sudah dibekali oleh guru. Dan bagi para pemirsa yang tidak punya kitab itu, carilah di YouTube guru atau di Facebook guru dengan judul mandi jamas ruwat atau mandi suami istri di video guru yang di janur kuning. Namun tatkala manusia melakukan itu sudah mandi seperti itu pun masih kena karma. Maka guru membentengi yang terakhir dengan sistemnya, ada yang disebut jamas ruwat. Itulah kesempurnaan ilmu yang aku susun bagi para murid dan santri, dan khususnya untuk generasi umat dan manusia peradaban yang akan datang. Karena apa? Hal-hal itu pasti terjadi para murid, para santri, dan para pemirsa. Mungkin pada ini hari kita sebagai orang tua, kita bisa menjaga perilaku kita. Pernahkah Anda berpikir, tatkala kita sudah tua atau kita sudah meninggal, apa yang dilakukan anak-anakmu? Kita pun tidak tahu. Lantas kalau anak tidak mempunyai pemahaman yang tepat, pastilah mereka akan melakukan hal-hal seperti itu. Untuk mengurangi hal-hal itu, maka guru sudah mempersiapkan namanya ada ilmu jamas ruwat. Mandi di situ, mandi disebut mandi suami istri. Dengan caranya sudah sedikit kami ajarkan. Kembali lagi, bukan guru mengiyakan agar murid dan santrinya untuk melakukan itu, tidak. Tapi karena guru tahu bahwa itu pasti terjadi dan itu pasti terjadi. Yang tidak diinginkan guru adalah terutama murid dan santri dan kelak umatnya, janganlah terlalu banyak terkena hukuman yang disebut karma. Para murid, para santri, ada sesuatu sandi sekalian diajarkan melalui video ini. Ada ilmu yang disebut ilmu karma atau ilmunya Sang Mahadewa. Mengapa sih manusia itu kalau melakukan itu membawa dampak sampai ada yang disebut penyakit AIDS, penyakit kelamin, penyakit sesuatu hal yang sangat sulit dinalar. Sedikit diajarkan oleh guru ya. Bila Anda tidak mampu berpikir, diajari dulu cara berpikirnya. Pernahkah bangsa manusia atau Anda semua yang ada di dunia nyata ini, siapakah yang mempunyai kelamin di dunia itu? Pertanyaan yang lebih mudah, siapakah yang memproduk kelamin wanita pertama di dunia? Mampukah manusia menjawab pertanyaan seperti ini, para murid, para santri? Atau juga para pemirsa yang ahli apapun, coba pertanyaan ini dipecah. Siapakah yang membuat kelamin wanita pertama di dunia? Kira-kira zong atau blank pikiran Anda? Paling-paling Anda menghayal, ya Tuhan, ya Allah, guru.
Guru memberi pertanyaan lagi kalau jawaban para pemirsa di situ. Kalau toh Tuhan itu membuat produk seperti itu, guru bertanya. Tatkala Tuhan membuat produk, kalau contohnya tidak ada, apa dia ngarang? Para murid, para santri. Semua produk itu ada filenya, ada contohnya. Lah kalau tidak ada contohnya itu namanya ngarang. Nah itulah para murid, para santri diajarkan sedikit. Ini sesuatu hal pemahaman bagi bangsa manusia. Kalian tidak akan pernah tahu, diberitahu melalui video ini. Ada sesuatu yang disebut di situ, kalian mengatakan adalah bahasa sekarang adalah vagina. Vagina bila diterangkan itu bahasa dari bahasa Latin. Vagina itu dari bahasa Jawa yang kuno. Itu bahasa persamaan atau bahasa pengganti. Vagina itu gini. Vagini. Assalamualaikum, di situ ada namanya nogogini. Ini sesuatu rahasia yang miliaran tahun dibuka oleh guru melalui video ini. Artinya apa guru? Bahwa sesungguhnya kelamin wanita seluruh dunia pertama kali yang membuat beliaulah sang dewa yang disebut nogogini. Karena beliau adalah bentuknya naga, maka di dalam naga itu ada bisanya, ada racunnya. Maka sejak dulu si naga gini, dewa ini membuat kelamin ini. Membuatlah atau berpesan kepada bangsa manusia, membuatlah sistem atau aturan atau cara atau sesaji. Agar tatkala manusia melakukan itu tidak kena bisanya atau tidak kena racunnya. Maka diajarkan namanya hukum pernikahan itu. Lantas kalau begitu bagaimana hukum pernikahan itu? Maka hukum pernikahan itu asalnya dari sejarah leluhurmu yang di Jawa. Begitu hebatnya para murid, para santri, para pemirsa. Kalau mau saya buka filenya dunia seperti itu. Nogogini, vagina, jadi gini. Karena bahasa itu berubah dan berubah konsonan. Nah artinya apa para murid, para santri? Bagi para pemirsa sudah diajarkan oleh guru, bagi murid. Di hari kelahiran apa yang sudah diajarkan guru, alatnya, doanya. Tatkala Anda di dalam pernikahan diajarkan sesajinya. Tatkala Anda mandi jamas diajarkan sesajinya. Tatkala di bulan-bulan selo Anda diajarkan. Itu semua adalah terangkai demi kemaslahatan para murid santri, khususnya kalian bangsa manusia. Agar tidak terjerat sesuatu hal hukum yang sangat fatal seperti itu. Kembali lagi para murid, para santri, bersyukur dan berbahagialah kalian. Meskipun Anda melakukan hal-hal mungkin bagi hukum tidak baik, faktanya Anda masih terjaga kondisi keselamatan murid dan santriku. Itulah kehebatanmu, itulah kehebatan Anda, mau dan bersemangat menjalankan apa yang aku ajarkan. Sesungguhnya apa yang aku ajarkan hanya satu tujuannya, agar kalian murid dan santri dan kelak umat-umatku menjadi manusia yang terselamatkan fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.